Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Al-Akbar Said. Saya Dewa Gede Budir Putra. Saya Iqbal Amin. Kesempatan ini kami akan menampilkan hasil proyek yang telah kami laksanakan dan kami buat, yaitu aplikasi manajemen buku perpustakaan. Setelah beberapa menit ke depan, kami akan menampilkan logika kode, bentuk kode, serta hasil jadi aplikasi yang telah bisa dijalankan. POM XML ini merupakan sebuah file pengaturan Maven untuk proyek yang sudah kami kerjakan. POM XML ini menggunakan Spring Boot versi 3.3.3 sebagai kerangka kerja utama dan dirancang untuk berjalan di Java versi 21. Terdapat beberapa dependensi penting seperti Spring Data JPA untuk pengelolaan database, MySQL Connector untuk menghubungkan ke MySQL, dan Spring Boot Web untuk membuat aplikasi berbasis web. Selain itu terdapat dependensi untuk melakukan pengujian aplikasi. Ujian RPL. Nah, kode dari kelas ujian RPL ini merupakan kelas utama yang menjalankan aplikasi Spring Boot. Nah, aplikasi ini dimulai dari metode main, di mana metode main ini yang memulai aplikasi Spring dan mengatur semua komponen yang diperlukan seperti controller dan tampilan atau view daripada aplikasi ini. Nah, di dalam kelas ini controller digunakan untuk menangani logika aplikasi yang akan dijelaskan nanti. Sementara ujian view akan menampilkan antara muka user. Nah, setelah aplikasi dimulai itu tampilan pengguna akan muncul. Nah, kelas ini juga mengimplementasikan application runner yang memungkinkan eksekusi kode itu setelah aplikasi berjalan. Selanjutnya yaitu ujian controller. Kelas ini berfungsi sebagai penghubung antar muka pengguna atau UI dan bagian aplikasi yang menangani proses pengelolaan data di dalam Spring Framework. Dengan menggunakan anotasi controller, kelas ini menangani permintaan HTTP dan meneruskan ke lapisan layanan untuk memproses data. Anotasi auto-wired digunakan untuk secara otomatis menyuntikkan dependensi dari layanan ujian service yang berisi fungsi-fungsi terkait pengelolaan data buku ujian. Metode-metode dalam kelas ini memungkinkan pengelolaan data buku seperti menambah, memperbarui, menghapus, dan mengambil data buku. Metode add ujian digunakan untuk menambahkan buku baru, get ujian untuk mengambil data buku berdasarkan ID, update ujian untuk memperbarui data buku yang ada, dan delete ujian untuk menghapus buku berdasarkan ID. Sedangkan metode get ujian mengembalikan daftar semua buku yang tersedia. Selanjutnya yaitu model tabel ujian. Kemudian kode ini adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan data dalam tabel menggunakan JTable pada aplikasi Java Swing. Data yang ditampilkan berasal dari daftar objek model ujian yang berisi informasi seperti ID, kode buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Nama kolom tabel ditentukan dalam array kolom names, dan jumlah baris serta kolom diatur menggunakan metode getRowCount dan getColumnCount. Metode getValue bertugas mengambil data dari objek model ujian berdasarkan baris dan kolom tertentu, sehingga setiap sel tabel dapat menampilkan data yang sesuai. Nama kolom diatur oleh metode getColumnNames, sementara metode isCellEditable memastikan semua sel tabel tidak bisa diedit langsung. Selain itu, kelas ini memiliki metode setUjianList untuk mengganti data yang ditampilkan. Di
dan secara otomatis memperbarui tampilan tabel menggunakan where table data change. Kemudian yaitu model ujian. Kode ini adalah kelas Java bernama model ujian yang digunakan untuk mewakili data di tabel database bernama ujian. Dengan menggunakan anotasi entity, kelas ini dikenali sebagai entitas database oleh Hibernate. Property ID adalah kunci utama yang nilainya diatur secara otomatis oleh database. Sedangkan properti lainnya seperti kode buku, judul, penulis, dan tahun terbit digunakan untuk menyimpan data buku. Setiap properti ini dihubungkan dengan kolom di tabel menggunakan anotasi seperti kolom, yang juga menentukan aturan tambahan seperti panjang maksimal dan apakah nilai boleh kosong atau tidak. Kelas ini memiliki dua jenis konstruktor. Konstruktor lengkap untuk mengatur semua data saat membuat objek baru, dan konstruktor kosong yang diperlukan Hibernate untuk memproses data. Untuk setiap properti, ada metode getter and setter yang digunakan untuk membaca dan mengubah nilai. Kemudian untuk kelas repository dengan nama ujian repository adalah sebuah interface yang digunakan untuk mengelola data buku ujian dalam database. Karena mengextend JPA repository, interface ini secara otomatis mendapatkan berbagai metode untuk melakukan operasi dasar seperti menambah, mengambil, memperbarui, dan menghapus data tanpa perlu menulis kode secara manual. Misalnya metode save untuk menyimpan data, find by ID untuk mencari data berdasarkan ID, dan delete by ID untuk menghapus data berdasarkan ID. Dengan anotasi repository, Spring tahu bahwa interface ini berfungsi untuk berinteraksi dengan database, sehingga memudahkan pengelolaan data buku ujian dalam aplikasi. Ini ada kelas ujian service. Kelas ini berfungsi untuk mengelola operasi terkait data buku ujian, seperti menambah, memperbaharui, menghapus, dan mengambil data dari database. Diberi anotasi at service, kelas ini atau kelas ujian service ini berperan sebagai layanan dalam aplikasi Spring dengan add auto-write, auto-wire digunakan untuk menyuntikkan dependensi dari ujian repository yang mengatur interaksi dengan database. Metode-metode dalam kelas ini mencakup add buku untuk menambah buku baru, get buku untuk mengambil data buku berdasarkan ID, update buku untuk memperbarui data buku, dan delete buku untuk menghapus data buku yang telah dibuat berdasarkan ID. Selain itu, metode get all ujian mengembalikan daftar semua buku yang ada di database, memudahkan pengelolaan data buku ujian menggunakan repository Spring Data JPA. Yang berikutnya ada application properties. Application properties sendiri berfungsi untuk mengkonfigurasi apakah aplikasi Spring Boot terhubung dengan database MySQL menggunakan Hibernate ORM. Baris pertama menyertakan URL koneksi database yang menunjukkan bahwa aplikasi akan terhubung ke database perpustakaan _ujian _rpl2 di localhost pada port 8083 dengan pengaturan tambahan untuk tidak menggunakan SSL dan menyesuaikan zona waktu server. Username yang digunakan adalah root dan password yang digunakan adalah kosong atau tidak menggunakan password. Selanjutnya terhadap pengaturan untuk driver JDBC yang digunakan untuk koneksi ke MySQL.
Konfigurasi server port mengatur aplikasi agar berjalan pada port 8083. Pengaturan Hibernate Spring.jpa.hibernate.dll strip auto sama dengan update, memastikan skema database diperbarui secara otomatis sesuai dengan entitas yang ada. Sementara Spring.jpa.show strip SQL sama dengan true, memungkinkan MySQL yang dieksekusi ditampilkan di konsol untuk tujuan debugging. Oke, selanjutnya yaitu file gender view. File ini penting karena user nantinya akan menggunakan aplikasi dari yang sudah dibuat ini dengan cara membuka aplikasinya yang akan tampil seperti ini. Nah, desain yang telah dibuat ini terdiri dari field kode buku yang bisa dimasukkan, lalu judul, penulis, serta tahun terbit. Selanjutnya saya akan jelaskan fungsi daripada tombol yang sudah ada. Yang pertama adalah tombol simpan. Seperti yang sudah diketahui, tombol simpan itu digunakan untuk menyimpan dari data yang sudah dimasukkan di field tadi. Tombol ini tersambung dengan database yang sudah dibuat. Yang field pertama itu kolom database KD buku yang terisi otomatis. Selanjutnya kolom judul yang diisi. Selanjutnya nama penulis buku, lalu tahun terbit dari buku tersebut. Selanjutnya jika data sudah dimasukkan maka akan diproses dengan cara yang tertera di sini. Setelah berhasil, maka sistem akan memprint out data yang sudah dimasukkan dan akan tampil di bagian sini nantinya. Untuk selanjutnya yaitu tombol hapus, yaitu sesuai namanya untuk menghapus data yang telah dipilih. Ini fungsinya. Jadi data yang dipilih itu nanti akan dimasukkan ID-nya, ID nomor berapa yang akan dihapus, lalu kita setujui maka datanya akan hilang. Selanjutnya jika kita mau memperbarui atau mengedit data, data tersebut memiliki fungsi seperti ini, yaitu kita mengklik nantinya data yang sudah ada di dalam tabel, kita pilih lalu klik edit, kita ganti di sini apa yang mau diganti dengan fungsi yang terdapat di sini. Oke, di sini saya akan menjalankan programnya. Pertama yaitu kita menghidupkan dulu XAPMP-nya. Kemudian kita clean and void programnya with sukses. Kemudian untuk menjalankannya kita run pada file ujian FPL. Nah, sekarang udah menampilkan aplikasinya. Kita contoh mau masukin data buku dengan kode buku yaitu B003, kemudian dengan judul meraih mimpi, terus penulisnya contoh aja Ali Akbar, kemudian tahun terbit 2024. Kemudian kita klik simpan, maka akan tampil di sini. Kita selanjutnya mau edit, kita pilih dulu baris mana yang akan kita edit, contoh yang ini, kemudian klik edit, kemudian kita isikan kode bukunya, misalkan kita ganti jadi B001. Kita contoh dulu hanya kode buku yang kita ganti, kita coba perbarui, maka data akan berubah menjadi kode bukunya menjadi 001. Kemudian fitur yang terakhir yaitu hapus. Saya coba untuk menghapus data dengan ID 11. Maka klik tombol hapus, kemudian masukkan ID-nya 11, lalu kita klik OK. Maka tampilan pada tabel ini akan hilang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.